Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah metode penelitian masuk di pertemuan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kita yang ada di minggu ini, yaitu tentang masalah penelitian. Nah, saya harap kalian bisa menyimak video ini sampai akhir, karena di akhir video ini saya juga akan menjelaskan mengenai tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri atau individu yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, saya mulai untuk materi kita tentang materi masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini adalah materi yang ada di pertemuan 3. Kalian bisa lihat slide-nya dari slide yang sudah kalian punya. Apa sih yang dimaksud dengan masalah penelitian? Kenapa kita harus dalam melakukan sebuah penelitian, kita harus menggali suatu masalah atau kita harus mencari suatu masalah yang akan kita gunakan nantinya di dalam penelitian kita. Kita lihat pengertian dari masalah. Apa sih yang dimaksud dengan masalah? Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antar apa yang diinginkan. Jadi adanya suatu kesenjangan ya atau ketidaksesuaian dari hal yang terjadi terhadap sesuatu yang kita inginkan, atau kita punya sesuatu keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, jadi di luar dari ekspektasi kita. Itu adalah suatu masalah. Masalah juga dapat diartikan sebagai kendala. Jadi kalau kita punya masalah, otomatis ada kendala atau ada hambatan dari suatu pelaksanaan program. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ada kendalanya, kita mengalami hambatan, nah itu juga disebut dengan masalah dari sesuatu yang akan kita jalankan atau dari sesuatu yang sedang kita kerjakan. Tanpa adanya masalah atau tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi, kalau nggak ada masalah, ya berarti buat apa kita melakukan penelitian tersebut? Nah, makanya unsur utama dari pelaksanaan penelitian adalah kita harus menemukan dulu masalah yang terjadi itu apa. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi kesesuaian mengenai keadaan berisi uraian mengenai keadaan berbagai gejala yang memperlihatkan adanya suatu masalah. Jadi segala macam uraian ya yang berkaitan dengan keadaan yang kita alami atau kondisi yang kita alami sekarang dengan berbagai gejala yang ternyata ada suatu masalah toh di dalam sini gitu. Beberapa kriteria yang bisa dijadikan untuk menetapkan suatu masalah di dalam penelitian yaitu adanya kesenjangan atau kita biasa sebut dengan gap ya antara yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Jadi adanya hal yang tidak sesuai atau tidak cocok atau ya adanya kesenjangan ya dengan yang seharusnya terjadi tapi dengan kondisi yang ada atau kenyataannya, jadi nggak sesuai. Terdapat kontradiksi perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, atau kita mendapatkan informasi, kita dapat keterangan dari suatu objek dengan objek yang lainnya, tapi ternyata keterangan tersebut nggak sesuai atau nggak sama atau berbeda. Nah, itu juga yang melatar belakangi adanya masalah. Kemudian proses suatu pekerjaan yang bermasalah tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan kendala-kendala di kemudian hari. Jadi adanya suatu pekerjaan yang bermasalah, pekerjaan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dan mengakibatkan atau menimbulkan kendala-kendala di kemudian hari atau di kedepannya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil suatu masalah di dalam penelitian? Syaratnya. Di sini ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Jadi nggak semua masalah hidup kita bisa kita angkat ke dalam penelitian ya. Misalnya kita punya masalah pribadi, mau kita angkat sebagai penelitian. Kita lihat dulu, masuk nggak ke syarat penelitian ini dari masalah yang kita alami.
Yang pertama yaitu syaratnya tersedianya data atau informasi untuk menjawabnya. Jadi masalah penelitian itu nantinya akan diambil lagi berdasarkan data yang ada ataupun informasi yang ada yang nantinya bisa menjawab masalah penelitian kita. Atau ada dasar dari masalah tersebut. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi atau tes. Jadi data atau informasi yang kita peroleh ini nggak sembarangan hanya berdasarkan pendapat kita pribadi selaku orang yang akan melakukan penelitian tersebut, tapi ada metode ilmiah yang harus kita lakukan, yaitu ada wawancara. Kita melakukan penelitian di mana nih, atau kita mau ngangkat masalah penelitiannya mengenai apa? Kita harus melakukan wawancara terhadap objek yang terlibat di dalam penelitian itu. Jadi, lakukan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Observasi, kita mengamati secara langsung prosesnya. Kita terjun langsung di dalam proses tersebut. Kemudian kuesioner, kalau kita nggak bisa mendapatkan data-data valid ya dari sumber-sumber yang bisa terpercaya, kita lakukan kuesioner. Kuesioner ini dengan mengambil beberapa sampel dari sebuah populasi ya, dari yang nantinya kita akan minta mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tertulis ya, ataupun secara digital. Dan dari hasil kuesioner itu nanti bisa kita olah datanya sehingga menghasilkan suatu informasi. Nah, di situ akan terlihat permasalahan penelitiannya apa. Kemudian dokumentasi, partisipasi, ikut serta ya, terjun langsung, ataupun dari proses evaluasi. Terus, yang ketiga, memenuhi persyaratan orisinalitas. Diketahui melalui pemetaan penelitian yang sebelumnya. Jadi kita punya sumber referensi dari penelitian yang sebelumnya, tapi penelitian kita juga harus tetap masuk ke dalam persyaratan orisinalitas. Kalau enggak nanti kita dianggapnya plagiat atau mengambil hasil karya orang lain. Yang keempat, memberikan sumbangan teoritik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi hasil penelitian kita nantinya dari masalah tersebut harus bisa menghasilkan sebuah teori. Jadi kita menyumbang sebuah teori yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Jadi nggak sembarangan ambil permasalahan apa aja ya dalam penelitian ini, tapi tetap ada nggak unsur dari penelitian kita nantinya hasilnya itu bisa menyumbang teori atau berupa pengetahuan ataupun teori-teori yang berguna buat perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Yang kelima, menyangkut isu kontroversial dan unik ya yang sedang hangat terjadi. Jadi, ambil tema penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena apa sih maksudnya? Bisa apa aja yang ada di sekitar kita. Fenomena apa nih yang sedang hits? Misalnya tentang pandemi, tentang corona. Kalau berkaitan dengan jurusan informasi ya, sistem informasi ataupun teknologi informasi, teknik komputer ataupun yang berkaitan dengan ilmu komputer, kita bisa mengembangkan fenomena yang saat ini terjadi dengan latar belakang pendidikan kita sendiri. Contohnya misalnya apa? Iya, karena terjadinya pandemi saat ini, kita harus melakukan pembelajaran secara online. Nah, kita bisa ambil tema penelitian, sebenarnya pembelajaran secara online ini berpengaruh nggak terhadap prestasi seorang siswa? Ada pengaruhnya atau tidak? Nah, kita bisa lihat nanti kita ambil, kita mau mengambil dari mana, sisi-sisi dari mana nih mengenai penelitian kita ini, permasalahan yang mau kita angkat. Nah, kita bisa lakukan itu. Jadi berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Atau misalnya lagi musim banjir, ya udah ambil penelitian kira-kira apa yang bisa kita angkat dengan tema
yang sedang terjadi saat itu, yaitu berkaitan dengan banjir. Misalnya kita mau mengembangkan suatu alat pendeteksi banjir itu apakah sudah masuk kriteria siaga 1, siaga 2, atau siaga 3, atau sistem penunjang keputusan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut mengenai tentang banjir. Atau kita mau apalagi nih, bikin aplikasi apa, bikin program atau bikin alat apa yang berkaitan untuk menanggulangi masalah banjir tersebut. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai masalah dalam penelitian. Jadi yang berkaitan dengan fenomena-fenomena terbaru yang sedang terjadi saat ini. Atau misalnya mau ngambil penelitian tentang, sekarang kan banyak penggunaan internet ya, di semua kalangan, nggak hanya kalangan mahasiswa, tapi dari anak TK ya, dari anak usia dini, sampai ke jenjang perguruan tinggi, sekarang menggunakan internet. Nah, sekarang bisa kita ambil permasalahan penelitian dari situ, dan kita tentukan nanti jenis penelitian apa yang cocok, yang mau kita ambil temanya. Nah, itu boleh. Yang keenam adalah masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Jadi, ambil masalah-masalah yang masalah itu ya butuh solusi, butuh jawaban, kemudian butuh pemecahan secepatnya. Jadi bagaimana kita menghadapi masalah itu saat ini, tapi jawabannya ternyata belum diketahui masyarakat luas atau belum banyak orang yang tahu mengenai permasalahan tersebut. Misalnya kita mau ambil contoh lagi, karena terkait dengan pandemi ya, masih terkait dengan pandemi COVID-19, banyaknya diberlakukannya PSBB waktu awal-awal ya, pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan masyarakat dibatasi ruang geraknya, kegiatannya, aktivitasnya, yang bekerja kebanyakan bekerja dari rumah, sekolah belajar dari rumah, perguruan tinggi juga belajarnya dari rumah, kemudian tempat-tempat nongkrong yang biasanya rame tiba-tiba sepi, tempat makan yang biasanya rame tiba-tiba sepi, pedagang-pedagang yang tadinya berjualannya rame ya, dikunjungi banyak pembeli, tiba-tiba sepi. Nah, itu kan jadi masalah. Masalah bagi siapa? Masalah bagi pelaku bisnis, bagi pelaku usaha. Mungkin yang berkaitan dengan pedagang-pedagang kaki lima ya, atau yang bergerak di bidang UMKM. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah masalah. Kita bisa mencari bagaimana ya. Jadi itu yang berkaitan dengan persyaratan nomor 6 ya, memerlukan jawaban serta pemecahannya segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Tadi berkaitan dengan UMKM ya, atau pelaku usaha kecil, atau pedagang-pedagang yang biasanya jualan di kaki lima, ataupun yang jualan jajanan-jajanan ya, yang biasanya ramai pembelinya. Nah, gimana caranya kita bisa memberikan jawaban, atau kita bisa memberikan pemecahan masalah dengan melakukan penelitian, kira-kira strategi apa nih yang bisa kita sumbangkan nantinya, bisa menyumbangkan dalam teori baru ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil menengah di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian masalah itu diajukan dalam batas minat atau bidang studi dan kemampuan peneliti. Jadi tetap penelitian yang kalian ambil harus berkaitan dengan program studi kalian, atau kalian bidang ilmu kalian ya, background pendidikan kalian dari mahasiswa jurusan mana ya, sesuaikan penelitian yang kalian ambil sesuai dengan kemampuan kita sebagai peneliti. Kemudian, bagaimana memulai menulis penelitian? Karena kalian kan baru nih semester 4, otomatis pasti akan masih bingung memulai penelitian itu seperti apa, kemudian
bagaimana cara menulis penelitian gitu ya. Awal mulanya kita melakukan penelitian itu bagaimana. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama yaitu bagaimana ketika merancang paragraf membuka dari suatu latar belakang masalah. Jadi awal mulanya pasti kita akan membuat di bagian pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Itu adalah yang melatar belakangi masalah-masalah dalam penelitian yang kita ambil. Yang pertama adalah biasanya di paragraf pembuka itu kalimat pembuka tulislah dengan kata-kata yang menstimulasi ketertarikan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca pada umumnya. Kalau misalnya berkaitan dengan COVID ya, pandemi, masa-masa seperti ini, bisa kita awali dengan kalimat pembukanya ya, di masa pandemi COVID, di masa pandemi global COVID-19, kita mengalami apa bla 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 bla, kita jelasin secara umum dulu ya di awal paragraf 1 biasanya. Ini akan menstimulasi ketertarikan pembaca. Jadi pembaca kita akan punya minat terhadap karya ilmiah yang kita buat. Kemudian, sebagai aturan umum, hindari penggunaan kutipan-kutipan, khususnya kutipan yang terlalu panjang dalam kalimat pembuka. Jadi paragraf 1 itu di pendahuluan, jangan kalian langsung buka jebret, langsung ambil dari kutipan. Nah, itu kan nggak etis ya. Harusnya kita bisa menyumbangkan ide pemikiran kita sendiri. Alasan kita apa ambil penelitian ini. Nanti kita sudah menjabarkan alasannya begini, begini, begini. Nah, baru kita ambil referensi sebagai penguat dari pendapat kita secara pribadi. Jadi kita utarakan dulu nih pendapat kita. Kita lihat fenomena-fenomena yang terbaru saat ini bagaimana. Nanti baru dijabarkan, diperkuat lagi menggunakan referensi atau kutipan. Gunakan kutipan hanya yang disesuaikan dengan topik pembahasan, sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Untuk itu, gunakan kutipan secara layak dan tepat. Biasanya orang kalau menghindari plagiat, dia mengambil pasti menyertakan dari kutipan. Tapi kutipan yang bagaimana dulu yang harus kita buat. Jadi jangan bikin kutipan yang satu paragraf full kita ngutip. Nah, itu nggak boleh. Tidak terlalu panjang dan kutipan yang kita ambil batasannya adalah berkaitan dengan topik penelitian kita. Kemudian, hindari ekspresi-ekspresi idiomatik, kalimat-kalimat yang membingungkan. Jadi, ini yang biasanya kita sebut dengan ungkapan idiom ya, kalimat ungkapan yang bermakna ambigu atau bermakna memiliki makna yang ibaratnya lebih dari satu ya, yang agak membingungkan. Jadi itu dihindari, langsung aja intinya apa, mau menjelaskan tentang apa. Pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka ya, seperti contohnya setiap tahun sekitar 5 juta orang Amerika mengalami kematian anggota keluarga secara tiba-tiba. Nah, ini sekitar 5 juta orang, ini kan belum pasti dan kita nggak tahu ini datanya dapat dari mana dan apakah benar 5 juta orang. Ini harus hati-hati nih dalam penggunaan informasi yang berkaitan dengan angka. Kalau bisa, kalian cari informasi tepatnya dari mana. Misalnya berkaitan dengan pandemi COVID, kita mau tahu nih berapa jumlah pastinya, kita mau cantumkan di dalam pendahuluan kita jumlah pasti orang yang sudah terkena virus COVID-19 ini. Kita punya situs ya, di Indonesia punya situs yang namanya Corona. Kalau yang Jakarta, corona.jakarta.go.id. Yang nasional juga ada. Tinggal kalian searching aja. Kalian bisa mendapatkan data atau informasi di situ mengenai jumlah pasti orang yang terjangkit ya, orang yang positif, yang sudah sembuh, orang yang masih terjangkit, atau orang yang kasus-kasus yang menyebabkan orangnya meninggal. Nah, itu kan ada.
kalian bisa cantumkan angka pastinya. Jadi jangan sekitar atau beberapa atau apalah yang berkaitan dengan angka, tapi cari informasi-informasi yang pasti. Tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat, seperti dilema, isu yang dapat menuntun pada penelitian. Jadi mau bahasnya tentang COVID ya, berkaitan dengan tema yang kita angkat. Kita menyangkut pautkan dengan COVID. Nah, jangan ngomonginnya COVID aja, tapi sangkut pautkan dari tema secara umum, global, itu nanti bisa menuntun pada permasalahan penelitian kita sendiri. Terus, tunjukkan mengapa masalah tersebut penting diteliti dengan cara mengutip beberapa referensi yang membenarkan kelayakan penelitian akan masalah itu. Jika tidak memiliki banyak referensi pada halaman-halaman pertama suatu penelitian atau proposal, maka penelitian kita tidak akan bernilai akademik, ya. Jadi dianggapnya penelitian iseng, padahal kita melakukan penelitian ini berdasarkan data-data yang ada, yang memang real terjadi. Tapi karena tidak ada referensi sama sekali, ya dianggapnya bukan penelitian yang bernilai akademik. Kita butuh referensi. Kalian bisa cari, boleh dari artikel-artikel ilmiah ya, yang biasanya ada di dalam jurnal. Kalau saat ini lebih bernilai akademik itu adalah penelitian yang ada di dalam jurnal ataupun yang sudah dipublikasikan dalam bentuk seminar ya, proceeding dan lain-lain, itu bisa kita gunakan sebagai referensi. Selain penelitiannya update ya, kemudian data yang digunakan juga valid, dan artikel ilmiah di dalam jurnal itu sudah direview sama orang-orang yang memang punya kapasitas untuk mereview artikel tersebut sehingga bisa dikatakan sebagai artikel ilmiah. Itu bedanya dengan artikel yang diterbitkan kayak di Kompasiana atau misalnya di media-media digital lain ya. Misalnya kita buat artikel di Facebook. Nah, itu kan tidak ada yang mereview, tidak ada yang menilai apakah artikel tersebut layak atau tidak untuk dipublikasikan. Beda halnya dengan jurnal. Nah, makanya referensi juga dibutuhkan biar untuk memperkuat pernyataan kita atau alasan atau masalah yang kita ambil. Pastikan bahwa masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi yang konsisten dengan jenis pendekatan penelitian. Terus, tuliskan apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian ini sehingga mengharuskan kita untuk menelitinya. Seringkali dalam beberapa penelitian ada banyak masalah yang perlu dibahas. Jadi nggak cuma satu masalah aja. Tapi masalah ini bisa juga tersangkut pautkan dengan masalah-masalah yang lain. Nah, itu boleh dibahas dalam penelitian kita. Nah, setelah latar belakang masalah kita buat, nanti kita akan menghasilkan yang namanya identifikasi masalah. Jadi urutannya kita bikin latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah itu nantinya kita akan mendapatkan poin-poin yang bisa kita jadikan sebagai identifikasi masalah. Yaitu berbagai gejala yang tampak dalam latar belakang masalah memperlihatkan adanya masalah. Untuk dapat menemukan masalah yang akan diteliti, terdapat beberapa sumber yang ada. Kita bisa ambil dari jurnal ilmiah, dari buku, majalah, tesis, ataupun dari sumber referensi lainnya yang memang bisa dipastikan kebenarannya. Dari kebijakan publik ya, seperti kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, aturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan lain-lain. Kayak misalnya awal mula terjadinya pandemi, ya, ketika bulan Maret 2020 tahun lalu kita mengalami pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa semua proses pembelajaran dilakukan secara daring atau belajar dari rumah, BDR. Itu kan ada undang-undangnya, ada peraturan yang dikeluarkan. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai landasan kita untuk
menjadikan masuk ke dalam masalah penelitian ini. Kondisi objektif yang ada di tempat kerja, seperti mekanisme, prosedur kerja, pelayanan terhadap pelanggan, dan lain-lain. Ini bisa kita dapatkan dalam proses observasi, ya. Jadi melihat kondisi objek kita, objek penelitian kita secara langsung. Terus untuk melakukan formulasi masalah penelitian harus dilihat dari beberapa sudut pandang bagi peneliti, ya. Aspek permasalahan, yaitu ini aspek yang diangkat dari suatu penelitian. Maka aspek permasalahan ini harus diajukan permasalahan tersebut. Apa masalah yang akan diangkat itu menarik, ya. Kita harus lihat lagi. Jika masalah itu menarik, apakah akan menjadi berguna nantinya? Jadi selain menarik, ya berguna enggak untuk perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat umum. Kalau dari aspek penelitian, penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti ini harus bisa menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Apakah peneliti bisa memecahkan masalah penelitian ini? Jadi jangan hanya mengangkat tema masalah penelitiannya aja, tapi kita nggak bisa memecahkan masalahnya. Nah, sebagai peneliti, kita harus memberikan solusi atau memecahkan masalah dari masalah yang ada. Dan apakah waktu untuk menyelesaikan penelitian ini cukup atau tidak? Jangan sampai kita baru bisa memecahkan masalahnya setelah kondisinya berakhir atau sudah terselesaikan, ya. Misalnya kita menyiapkan masalah, mengangkat tema tentang COVID, tapi kita nggak melakukan penelitiannya ya nanti setelah COVID itu terselesaikan misalnya. Nah, itu kan nggak bisa dijadikan sebagai solusi nantinya, ya, nggak kepakai solusi yang kita buat. Dan biaya yang kita punya atau biaya untuk menyelesaikan penelitian ini cukup atau enggak? Karena yang namanya penelitian pasti ya perlu biaya, ya, transport, kemudian kita ke sana ke sini butuh uang makan, butuh transport, kita juga butuh buat beli perlengkapan ini itu. Nah, cukup enggak nih biaya yang kita punya? Ini harus diperhatikan. Menguraikan masalah menjadi identifikasi masalah. Kita bisa lihat seperti beberapa di bawah ini. Tuliskan sebuah kalimat pendek, tuliskan situasi masalah yang sedang diamati, ya. Contohnya, penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Ini berkaitan misalnya dengan pengangkatan kerja atau penilaian kinerja karyawan. Terus, tuliskan pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya masalah yang sedang diamati. Informasi-informasi tentang permasalahan atau kesenjangan tersebut dicari dengan menggunakan data primer yang biasanya tersedia di jurnal-jurnal penelitian, ya, baik yang cetak ataupun online, yang biasanya ada di kampus, di perpustakaan ataupun perpustakaan daerah. Lengkap masalah dengan data tersebut, ditambah dengan informasi dari berbagai sumber kepustakaan, sehingga didapat informasi yang lengkap tentang masalah yang dihadapi. Jadi masalah yang kita angkat harus lengkap sumbernya, datanya, referensinya, dan harus diambil dari sumber-sumber yang memang sudah diakui kebenarannya. Jadi jangan ngambil data-data dari blog atau web-web yang kita nggak tahu itu informasi yang ada di situ benar atau enggak. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya merupakan pertanyaan dari masalah penelitian kita. Rumusan masalah merupakan pernyataan rinci lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Proses perumusan masalah dengan mengungkap permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, perumusannya, dan signifikannya. Masalah ditangkap dari kesenjangan dan juga dari keluhan-keluhan yang ada. Nah, masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsir keadaan yang sedang diteliti. Intinya, masalah-masalah yang kita jabarkan di sini, di dalam latar belakang masalah ini, itu udah jelas, ya, harus jelas. Nah, hal-hal yang harus dikerjakan dalam membuat rumusan masalah, kita harus tahu, ya,
Apakah masalah yang sedang diamati sedang hangat dibicarakan dan segera membutuhkan pemecahannya? Ini yang tadi berkaitan dengan mengangkat tema yang terjadi di kondisi sekarang atau fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Apakah masalah yang sedang diamati ini masih terjadi menjelang penelitian yang akan dilaksanakan? Jadi intinya ya harus yang update masalah yang kita angkat. Sejauh mana distribusi masalah tersebut dikaji? Apakah masalah yang sedang diamati dapat mempengaruhi proses kerja suatu organisasi, kehidupan masyarakat, kayak anak-anak, ibu hamil, reproduksi wanita, dan lain-lain. Dan apakah masalah tersebut akan proses kehidupan suatu organisasi? Jadi berkaitan nggak dengan orang-orang atau kehidupan yang ada di masyarakat? Kita harus mengambil tema-tema yang berkaitan dengan masyarakat luas. Kalimat umum yang sering digunakan untuk memformulasikan rumusan masalah yaitu ya pencatatan yang tidak teratur dan terjadi kerangkapan pencatatan, posisi letak jari yang tidak pas pada mesin pengelola sidik jari dapat membuat sistem juga tidak dapat mengidentifikasi jari tersebut. Nah, ini contoh dari rumusan masalah. Suatu penelitian, ini pertanyaan penelitian ya, research question. Suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi, ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Terus cara penelitian untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian. Jadi kita buat pertanyaannya yang nantinya hasil dari penelitian kita itu akan menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Syaratnya, apa yang seharusnya terjadi dari sisi perspektif ya, dan yang sebenarnya terjadi atau deskriptif. Jadi kita harus tahu yang seharusnya terjadi itu bagaimana dan dengan keadaan yang terjadi itu seperti apa. Nah, apa yang diperlukan, what is need, dan apa yang tersedia, what is available. Yang dibutuhkan sebenarnya apa, tapi yang tersedia bagaimana. Nah, kita harus tahu juga. Kemudian apa yang diharapkan, what is expected, dan apa yang dicapai, apa yang sudah dicapai, what is achieved. Nah, pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu. Pertanyaan penelitian ya, lanjutannya. Untuk ini nanti bisa dibaca ya, metodologi dari penelitian ya, berkaitan dengan jenis pertanyaan penelitian. Ini contohnya ya, deskriptif. Apa saja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. Kalau yang eksploratif ya bagaimana model kepemimpinan sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah. Atau dari sisi eksplanatoris, bagaimana pengaruh model kepemimpinan yang otoriter terhadap kepatuhan staf. Contohnya ya. Ini penggambaran lengkap bisa dengan bagan seperti ini. Jadi kita buat dulu latar belakang masalahnya, misalnya berkaitan dengan banjir. Rumah saya sering banjir jika hujan. Kemudian rumusan masalahnya apa nih? Oh, sambungan talang di belakang rumah bolong. Nah, ini masalahnya. Lantai rumah lebih rendah dari selokan. Ini juga masalahnya. Kemudian kita buat lagi pertanyaan penelitiannya. Ya, bagaimana menambal talang di belakang rumah yang bolong? Ini adalah pertanyaan dari masalah yang ada untuk bisa menghasilkan solusi. Jadi hasil penelitian kita harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di penelitian ini. Atau bagaimana meninggikan lantai rumah. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian. Berkaitan dengan latar belakang masalahnya itu rumah saya sering banjir kalau hujan. Itu materi kita untuk hari ini ya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian bisa cek di aplikasi MyBest. Di sini sudah ada tugas. Pertemuan 3, ini ya, tugas pertemuan 3. Silakan kalian download tampilan file tugas yang ada di link ini. Jadi di sini ada link, kalian copy linknya sampai ke link ini, di copy
sampai ke sharing tadi ya, di copy, kemudian kalian pastekan di URL. Pastekan. Nah, di sini nanti ada folder ya. Isinya ada file Word, tugas pertemuan 2, kemudian sama PDF-nya itu contoh artikel sebagai bahan tugas dari pertemuan 3 ini. Ini folder tugas metode penelitian pertemuan 3. Ini kalian kalian download 2 file ini, nanti kalian baca keterangannya ada di dalam. Oke. Ini tugasnya. Silahkan dibaca ketentuannya, sudah saya sertakan di file yang Word-nya ini. Nah, itu aja materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa dimengerti oleh kalian. Dan saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk yang sudah mengikuti perkuliahan saya sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.